Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Heka Fikri dengan nomor BP 20101152630156 akan mempraktikkan atau mentutorialkan tentang materi operator dan fungsi matematik yang ada di dalam SQL pada mata kuliah basis data lanjutan. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke TKP. Baik, sebelum kita mulai masuk ke CMD, waktu pertama-tama kita masuk ke SEM terlebih dahulu. Jangan lupa kita masuk ke SEM, lalu kita klik start pada Apache dan MySQL. Setelah kita klik start, di mana simbolnya sudah seperti ini, lalu kita langsung baru masuk ke program CMD. Program CMD, kita sudah masuk ke program CMD. Maka sebelum kita masuk ke MariaDB, kita ketikkan query sebagai berikut. Baik, kita sudah masuk ke database MariaDB. Langsung kita praktekkan modul yang sudah diberikan, di mana kita akan mempraktekkan yang A menggunakan operator matematik. Semua database yang mendukung SQL juga mendukung operator matematik. Keterangannya bisa dilihat di gambar, ada perkalian, pembagian, sisa bagi, penjumlahan, dan pengurangan. Baik, kita langsung saja kita lakukan terlebih dahulu, yaitu operator perkalian dengan menggunakan simbol bintang. Kita akan perhatikan yang ini, select min 5 7. Oke, select min 5 kali 7. Kita masuk ke MySQL. Oke, kita masuk ke MySQL dulu. Select 5 kali 7. Select 5 kali 7. Oke, hasilnya yaitu min 35. Kemudian kita lanjut ke 2,5 kali 6. Oke, hasilnya yaitu 15. Kemudian kita lanjut ke yang berikutnya, select 10 kali 6. 10 kali 6. Hasilnya adalah 60. Kemudian kita lanjut ke operator pembagian dengan garis miring. Kita coba select 18 garis miring 3. Oke, hasilnya yaitu 6. Kemudian kita lanjut yang lain, 9 bagi 3 kali 2 menggunakan 9 bagi 3 kali 2. Oke, hasilnya 6. Kemudian kita lanjut ke yang berikutnya, 10 bagi 10,5. Oke, kita menggunakan lebih dari 1 per 1 data. 10 bagi 0. Maaf, select 10 bagi 10 bagi 0, 10 bagi 2,5.
Oke, 10 bagi 0 tambah 5, 10 bagi 20. Oke, hasilnya 20 dan 4. Kemudian kita lanjut ke operasi penjumlahan dengan plus. Langsung saja kita praktekkan. Select 4 tambah 6. Kita select 4 tambah 6. Oke, 4 tambah 6 10. Kemudian penjumlahan dan perkalian 2 tambah 4 kali 2. Select 2 tambah 4 kali 2. Oke, 2 tambah 4 kali 2. Oke, hasilnya 10. Kemudian kita lanjut dengan menggunakan banyak data 3 operasi sekaligus. Select 2 tambah 5. 2 tambah 5 kali 3. Select 2 tambah 5 dikali 3. Kemudian tambah 2 tambah 2 select 2 tambah kali 3 tambah 2 ya. Kemudian 2 tambah 5 kali 3 kita buka kurung. 2 tambah 5 dikali 3 ke tambah 2 ya. 2 tambah 5 kali 3 tambah 2. Kemudian 2 5 kali 3 tambah 2. 2 tambah 5 3 tambah 2. Oke, kita pastikan 2 tambah 5 kali 3 tambah 2 tambah kali 3 tambah 2. Kemudian 2 tambah 5 kali 3 tambah 2. Kemudian 2 tambah 5 dikali 3 tambah 2. Oke, hasilnya 19, 23 dan 35. 19, 23 dan 35. Lanjut kita ke operasi pengurangan dengan min. 10 kurang 6. Langsung saja select 10 kurang 6. Oke, hasilnya 4. Kemudian lanjut select 6 kurang 2 tambah 8. Select 6 kurang 2 tambah 8. Select 6 kurang 2 tambah 8. Kemudian 6 kurang 2 kurang 2 tambah 8. Kurang 2 tambah 8. Kemudian 6 dikurang 2 tambah 8. Oke, kita pastikan 6 kurang 2 tambah 8. Kemudian 6 kurang 2 tambah 8 ya, dia beda buka kurung. Kemudian 6 kurang buka kurung 2 tambah 8. Ini kita lanjut. Hasilnya 12, 2 min 4. Lanjut ke mencari sisa bagi dengan persen. Select 5% 2. Select 5% 2. Hasilnya 1. 5 bagi sisa bagi dari 5 bagi 2 yaitu 1. Kemudian kita lakukan beberapa operasi, yaitu 4 operasi dulu secara bersama. Select 7% 2, 7% 2, 7% 3, 7% 4, 7% 5. Oke, kita pastikan 7% 2, 7% 3, 7% 4, 7% 5, 7% 2, 3, 4, 5. Select. Oke, hasilnya 1132. 1132. Lanjut ke
dua operasi modulus secara bersama. Select 7000 bagi 100, 7000 bagi 100, 900. Kemudian 7000 dibagi persen ya, persen 900. Oke, select 7000 bagi 900, kemudian 7000 persen 900. Oke, hasilnya 7,7 dan 700. Kita lanjut menggunakan fungsi matematik. Kita lanjut ke pembulatan. Lanjut ke pembulatan. Round, kita menggunakan fungsi round. Select round, pecahkan saja. Select round 2,45, round 2,45, kemudian round 2,50, kemudian round 2,51, round. Oke, select round 2,45, kemudian round 2,5, round 2,51, dan round 2,56. Oke, hasil 2333, 2333. Lanjut yang berikutnya, kita kecil. Kita lanjut yang di bawah. Hasil pembulatan nilai desimal yang dipakai hanya 1 digit saja ya. Kita coba select round 2,9,1, kemudian round kedua 2,250,1, kemudian round 2,251,1, kemudian round 2,259,1. Oke, saya round 2,249, kemudian round 2,250, kemudian round 2,251 dan 2,259. Oke, hasil 2,2, 2,3, 2,3, 2,3, 2,2. Oke, lanjut kita ke yang untuk mengambil dua nilai saja desimalnya. Select round. Oh, sama ternyata. Kita langsung pakai yang sebelumnya saja. Ininya kita ganti. Kita ganti saja. Oke. Oke, hasilnya 2,25, 2,25, 2,25, 2,26. Kita lanjut menggunakan nilai 0 sebagai penunjuk jumlah angka desimal. Menggunakan nilai 0. Apa saja kita? Select 2,2 pakai bukan kurung. Dua 250,0, kemudian round
2,259. Kemudian round 2,593. 293,0. Oke, select round. Kita yang bawah 2,250, 2,250,0. Kemudian round 2,259,0, 2 titik, round 2.593,0. Oke, maaf, kita ketinggalan roundnya. Oke, 223. Kita lanjut ke pembulatan pecahan menggunakan fungsi sailing. Kita langsung saja sailing 2,23. Ini gimana ini pembulatannya? Di bawah nilai 5 atau di atas 5 akan tetap dibulakan satu nilai di atasnya. Langsung saja select sailing 2.23, 2.223. Sailing 2.23, sailing 2.55, kemudian sailing 2.90. Oke, sailing 2.23, sailing 2.55, kemudian sailing 2.90. Oke, hasilnya 333. Sailing ini merupakan pembulatan. Ini ada pembulatan dengan desimal yang di atasnya, maka dia akan bulat di atasnya. Kemudian kita lanjut, begitu juga dengan nilai negatif desimal. Pembulatan juga akan tetap dilakukan ke dalam satu nilai di atasnya. Kita langsung saja, dimana ini ada kesamaan ya, kita langsung saja kita kasih minus. Oke, min 2,23, min 2,55, dan min 2,90. Oke, hasilnya langsung bulatkan ya, dimana nilainya yang besar 2,23 dibulatkan ke atas dan jadi min 2, begitu yang lain. Kita lanjut ke bawah. Kita menggunakan round 2,4, dimana kita samakan dengan operasi round tadi. Operasi round yang juga merupakan pembulatan. Langsung sailing select round, dimana nanti akan ada kesamaan dengan sailing dengan angka query di modul. Select round 2,45, kemudian round 2.50, kemudian round 2.51, kemudian round 2.56. Select round 2,45, kemudian round 2.50, round 2.51, dan round 2.56. Oke, kita sudah pakai round. Oke, sudah keluar Bina 233. Kemudian
Kita lanjut ke pembulatan pecahan ke bawah dengan floor. Kita langsung praktekkan yang ada pada tampilan modul. Select floor 2.01, select 2.01, kemudian floor 2.45, kemudian floor 2.95. Oke, select floor 2.01, floor 2.45 dan floor 2.95. Oke, hasil keluar floornya pembulatan ke bawah ya, 2.01 di belakang ke bawah jadi 2, begitu juga yang lain, 2.95 di belakang ke bawah jadi 2. Kemudian lanjut ke yang berikutnya. Oh, ini ada kesamaan dengan yang tadi. Jika dengan pembulatan juga akan tetap dilakukan dalam satu nilai di atasnya. Yang select ceiling tadi ya. Oh enggak. Ini kita akan melakukan kombinasi. Select floor min 2.23, select floor min 2.3, kemudian ceiling min 2.55, kemudian ceiling min 2.90. Oke, kita mau kombinasi floor min 2.23, kemudian dengan ceiling min 2.55 dan dengan ceiling min 2.90. Oke, kita langsung hasilnya yaitu min 3, min 2 dan min 2. Kita lanjut ke yang lain. Ini floor min 190. Oh, kita nanti ini menggunakan nilai negatif. Ceiling. Oke. Ceiling, select floor min 1.10, kemudian ceiling. Ini floor ceiling 2.90, ceiling min 1.99, kemudian ceiling min 0.70, floor min 1.90, kemudian ceiling 1.99, kemudian ceiling min 0. Oke, semuanya minus. Oke, hasilnya min 2, min 1 dan 0. Ini pembulatan kombinasi ya, pembulatan ke bawah dan pembulatan ke atas, dimana ini min 190 pembulatan ke bawahnya di min 2, kemudian ceiling dimana nilai min 2 itu lebih kecil daripada min 1, ceiling min 199 dimana ini pembulatan ke atas, dimana nilai min 1,99 itu lebih kecil dari min 1. Kita lanjut menggunakan operasi lainnya, mendapatkan nilai positif dari bilangan dengan ABS. Ini akan bilangan positif. Oke, kita coba select ABS, kemudian 3, select ABS 3, ABS titik 3, ABS 3, ABS min 3 dan ABS min 4,73. Oke, hasilnya langsung positif ya, 3, 3 dan 4,73.
Baik, klik forward. Lanjut, kita menggunakan operasi berikutnya, mendapatkan nilai pembagian dengan div. Oh, div ini berarti mendapatkan nilai hasil pembagian. Oke, kita coba 5 div 2 ya. Select 5 div 2, kemudian 5 div 3, kemudian 9 div 3, 5 div 2, 5 div 3, dan 9 div 3. Oke, hasil keluar. Div ini adalah sisa bagi, dimana nilai hasil pembagian 5 div 2, 5 div 3, dan 9 div 3. Div 3, dimana ini 5 div 2 yaitu 2, 5 div 3 yaitu sisanya 1, 9 div 3 dan 3. Kemudian kita lanjut ke berikutnya. Oke, ini sudah kita inputkan, select 5% bagi 2, garis miring 2, 5 garis miring 3, dan 9 garis miring 3 ya. Oke, kita praktikkan hasilnya 2,5, 1,6, dan 3. Itu perbedaan antara garis miring dengan div. Kemudian kita mendapatkan sisa bagi dengan mod. Oke, kita langsung coba select mod, Oke, sudah kita inputkan mod 5. Oh, ini pakai koma ya. Pakai mod 5. Oke, select mod 5,2, mod 5,3. Oke, keluar hasilnya. Sisa bagi dari 5 bagi 2 itu 1, sisa bagi 5 bagi 3 yaitu 2, dan sisa bagi 9 bagi 3 yaitu 0. Kita lanjut ke menggunakan operator persen. Oke, select 5% 2, select 5, kemudian 5, 3, 9%3, 9%3. Oke, select 5% 2, 5% 3, dan 9% 3. Oke, hasilnya 1, 2, dan 0 juga sama dengan yang mod. Oke, kita lanjut ke operator operasi perpangkatan dengan menggunakan POW, fungsi POW atau power. Kita lanjut ke query. Nggak beda ya, 2,3, kemudian 2, kemudian 4,2. Oke, query sudah kita inputkan,
POW 2,3, POW 2,4, dan POW menggunakan power. POW 2,3, POW 2,4, dan power 4,2. Oke, hasilnya perpangkatannya ya. Hasilnya 8, 16, dan 16. Dimana definisinya yaitu 2 pangkat 3 sama dengan 8, 2 pangkat 4 sama dengan 16, dan 4 pangkat 2 sama dengan 16. Kita lanjut mencari nilai akar dengan menggunakan fungsi SQRT. Select SQRT 81, SQRT 81. Oke, hasil perpangkatan dari 81 yaitu 9, dimana dia 9 kali 9 ya. Kemudian SQRT berikutnya sesuai yang ada di modul. Select SQRT 4, SQRT 9, SQRT 16, SQRT 25. Oke, SQRT 4, SQRT 9, SQRT 4, SQRT 9, kemudian SQRT 16 dan SQRT 25. Oke, so hasilnya dari perpangkatan ini yaitu SQRT dari 4 yaitu 2, SQRT dari 9 yaitu 3, SQRT dari 16 adalah 4, dan SQRT dari 25 adalah 5. 2 kali 2 4. Begitu juga dengan angka lainnya. Kemudian kita mendapatkan nilai terkecil dengan menggunakan fungsi less. Oke, kita langsung saja select less. Nilai terkecil ya, 1, 2, 3, 4 sampai 7, 5, 6, 7. Oke, select less 1 sampai 7. Oke, hasilnya yaitu 1, dimana nilai terkecil dari angka yang kita masuk, beberapa angka yang kita masukkan yaitu angka 1. Kemudian less untuk yang lain kita pakai yang saja. Select less, angkanya yaitu acak ya, 73692, 73692, 3692, kemudian 548 ya, 548, 73692, 73692, 548. Oke, hasilnya yaitu 2, angka terkecilnya yaitu 2 yang ada di tengah. Kemudian kita less yang untuk abjad. Select less, abjadnya FJODG. Ini menggunakan apa ya? Menggunakan var, menggunakan huruf. Kita harus menggunakan tanda petik. J O FJODG ya. Oke, select list FJODG. Hasilnya yaitu D. D merupakan abjad paling kecil di fungsi ini. Kemudian kita mencari yang terbesar dengan menggunakan fungsi greatest. Oke, kita langsung saja select greatest, select greatest,
select greatest 1 2 3 4 5 6 7 ya. Select 1 2 3 4 5 6 7. Oke, 1 2 1 sampai 7 kita menggunakan fungsi greatest. Hasilnya yaitu 7. Di mana angka paling besar di sini adalah 7. Kemudian kita lanjut ke fungsi contoh berikutnya. Select greatest 7 3 6 9 2 7 3 6 9 2 7 3 6 9 2 5 4 8. Oke, 7 3 6 9 2 5 4 8 7 3 6 9 2 5 4 8. Hasilnya itu 9. Angka paling besar di angka yang beberapa kita masukkan yaitu angka 9 ya. Kemudian kita lanjut ke fungsi contoh berikutnya. Select greatest select greatest F J O D G R. F J O D G R. Oke, F J O D G R. Oke, hasilnya yaitu abjad paling tinggi di sini adalah R. Akan mendapatkan nilai P kita lagi. P dalam MySQL digunakan untuk mendapatkan nilai 3,14. Oke, kita coba select P. Oke, 3,14 1593. Kemudian kita ini menggunakan P, select P dikali 3 ya. Select P dikali 3. Hasilnya yaitu 9,4, mana 3,14 dikali 3 ya. Maksud dari query-nya ini. Kemudian mengambil panjang desimal dari bilangan dengan truncated. Langsung kita ketik KP, select truncated. Select truncated. Satu titik 1.245 6,2. 1,1 ya. 1. Select truncated 1.245 6,1, kemudian truncated 2.574 2.574 1. Oops, truncated. Oke, 2.574.1 ya. 1.2456,1 truncated 2.574,1. Oke, hasilnya 1,2 dan 2,5. Kita hanya ini truncated inilah mengambil jumlah digit desimal. Kalau kita ambil 1 maka nanti akan 1. Kemudian kita akan ambil seperti fungsi yang di modul 1.2456257. Oke, kita pakai yang tadi saja, soalnya ada kesamaan. Ini kita ambil digitnya yaitu 2, kemudian kita 2.57409, kita ambil digitnya yaitu 3. Oke, jika kita ambil digit 2 maka akan desimal yang kita ambil hanyalah
2 digit saja, itu 24. Dan jika 3 maka dia hanya keluar 3 saja, itu 574. Oke, kita lanjut menggunakan fungsi logaritma, di mana logaritma itu 2 log 8 sama dengan 3. Contohnya 10 log 1000 sama dengan 4. Oke, di mana ini 28 asalnya itu dari perpangkatan 2 pangkat 3 asalnya 8. A log B sama dengan N. Oke, kita lanjut langsung ke TKP. Select log 2 128 ya. Penulisan log untuk query seperti ini. Log dulu, kemudian baru angka. Log 2 128. Oke, hasilnya 7. Kemudian select P3. Oh, ini udah tadi ya. Kemudian kita yang berikutnya select log 10. Log 10 tak kurung nolnya ini ada berapa? 2, 3, 4, 5, ada 5 nol. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, select log 10 sini. Oke, hasilnya 5. Ini berarti 10 log 100.000. Kemudian kita bandingkan dengan ini. Select POW 10 10,5 kemudian log 10 POW 10,5. Kemudian oke, udah kita inputkan POW 10,5 10. Oke, hasilnya 10,5 dan log dari 10 log sama dengan 5. Jadi kebalikannya. Mana ini 10 pangkat berarti ini ya. 10 pangkat 5 dan ini 10 log 100.000. Untuk modul cuma sampai di sini saja. Baik, itu saja yang dapat saya praktekkan atau saya tutorialkan. Terlebih dan terkurangnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.